ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi mengatakan, "Al-iman, iman adalah untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi." Iman itu kau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya di Lauhil Mahfuz. Nabi berkata, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub. Maka Allah berkata, "Wahai pena, tulislah." Pena berkata, "Wa madza aktub?" Apa yang aku tulis ya Allah? Allah berkata, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sehingga pena kemudian menulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Setelah itu rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Maka pena-pena diangkat dan lembaran telah kering, yaitu tidak akan ada perubahan lagi. Sebagaimana dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Sungguhnya Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk, yaitu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi apa yang terjadi semua ini, yang baik maupun yang buruk, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa Allah menciptakan ini, kenapa Allah menciptakan itu, kenapa Allah menciptakan Nabi Musa, kenapa Allah menciptakan Fir'aun, kenapa Allah cipta Jibril, kenapa Allah cipta Iblis, kenapa Allah cipta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa Allah cipta Abu Jahal, itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah dan rahasia Allah yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak akan mampu untuk mengorek apa hikmah di balik itu semua secara detail. Dan itu hanya rahasia Allah. Maka dikatakan al-qadar sirullahil maktum. Takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi, yang Allah tidak ungkapkan kepada para malaikat dan juga Allah tidak ungkapkan kepada para nabi. Yang jelas kita tahu apa yang Allah lakukan itu adalah di atas hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan bahas tentang perkataan kita. Rukun iman adalah al-iman bil qadar, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Apa maksudnya takdir yang buruk? Takdir yang buruk maksudnya ditinjau dari al-muqaddar yang Allah takdirkan. Adapun perbuatan Allah mentakdirkan keburukan tersebut bukanlah keburukan. Jadi iblis buruk atau tidak? Buruk. Tapi Allah menciptakan iblis bukan keburukan, karena di balik penciptaan iblis banyak sekali hikmah-hikmah. Sederhananya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kerusakan, bencana alam, buruk atau baik? Buruk. Tapi Allah ciptakan keburukan tersebut demi kebaikan di balik itu. Dalam surat Ar-Rum Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Allah ciptakan itu semua buat apa? Liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Jadi Allah menciptakan kerusakan yang Allah sendiri tidak suka dengan kerusakan, dan kerusakan tersebutlah keburukan, tetapi ada hikmah di balik itu agar manusia apa? Kembali. Gampangannya kita punya anak nakal, kita jewer supaya dia sadar. Namanya dijewer enak atau tidak enak? Tidak enak. Tapi setelah dijewer dia sadar ya. Jadi perbuatan orang tua menjewer anaknya itu bukan perbuatan buruk, meskipun jeweran itu buruk. Kenapa? Karena di balik perbuatan tersebut ada apa? Ada tujuan. Itu yang saya sampaikan, bahwasanya beda antara al-muqaddar dengan takdir. Adapun yang Allah takdirkan, maka ada yang baik dan ada yang buruk. Ditinjau dari apa yang kita lihat. Tapi perbuatan itu sendiri menciptakan keburukan tersebut pasti ada hikmahnya. Faham? Faham tidak? Ya, paham. Seperti tadi saya katakan, Allah ciptakan kerusakan, bencana alam dan macam-macamnya ternyata agar manusia sadar. Seandainya tidak dikasih bencana alam, mungkin mereka lupa diri dan tidak sadar.
Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi berkata wa syarru laisa ilaik, dan keburukan tidak ada yang kembali kepadamu. Artinya semua yang kembali kepadamu adalah kebaikan. Semua keputusanmu adalah kebaikan. Semua ketetapanmu adalah apa? Kebaikan. Semua perbuatan Allah adalah kebaikan. Meskipun yang ditakdirkan adalah perkara yang buruk. Makanya ketika kita berdoa, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbil Falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Jadi bukan dari keburukan Allah, dari keburukan makhluknya, paham? Karena makhluk Allah memang ada yang buruk. Tapi perbuatan Allah menciptakan berbagai macam makhluk, itu semua ada hikmah di balik itu.